Kalau yang tergabung di Ikama, karena Ikama tegak lurus. Ya. Yang tidak mendukung Pak Mahfud sebaiknya bergabung ke di luar Ikama. Tegas ini ya, Pak? Tegas. Karena yang tidak mendukung Mahfud MD sebaiknya tidak usah masuk dalam Ikama. Kalau tidak memilih Pak Mahfud MD, kalau memang merasa dirinya pengurus Ikama, sebaiknya keluar dari Ikama dan bergabung dengan organisasi lain. Situng dere, todu sebab Mahfud, todu sekitar. Saudara Mahfud MD diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pasca deklarasi Capres-Cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan. IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, juga mendeklarasikan dukungannya terhadap Mahfud MD. Eksklusif, saya akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, yang terhormat Bapak Muhammad Rawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Badrus Bangkit, terima kasih mengundang saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKAMA. Silakan. Terima kasih juga sudah berkenan untuk berbincang di 0% Podcast. Saya panggilnya Abah Rawi. Boleh, Abah Rawi, boleh. Abah, usai deklarasi pasangan Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan, nih Abah. Ya. Abah Rawi bersama dengan IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, juga mendeklarasikan dukungannya terhadap Mahfud MD. Pertanyaan saya, apa dasar pemikiran Abah Rawi bersama juga dengan IKAMA sehingga berlabuh mendukung pasangan Ganjar Mahfud? Terima kasih Bung Badrus. Yang pertama perlu disampaikan kepada publik, khususnya warga Madura yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Madura, bahwa Pak Mahfud Dewan Pimpinan Pusat itu beliau adalah pembina, sehingga peranan besar bimbingan terhadap saya selaku Ketua Umum banyak sekali, baik di bidang politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Bahkan ketika aktivitas beliau baik di MK, legislatif, yudikatif, IKAMA selalu tampil kritis sekaligus memberikan dukungan politik kepada beliau, yang kebetulan beliau itu mempresentasekan orang Madura. Sehingga saya ketika menangani konflik hampir 40 tahun, menangani konflik komunitas Madura baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kami tidak melihat background sosial, latar belakang di mana orang Madura konflik baik sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kami selalu tampil terdepan dalam mengatasi, menyelesaikan persoalan konflik etnis maupun sosial di Jabodetabek, termasuk persoalan tenaga kerja di Arab Saudi. Ketika putra terbaik Madura yang kebetulan track recordnya sangat luar biasa, baik di pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Jokowi, tidak ada cacat sedikit pun terhadap diri Pak Mahfud. Sehingga itulah pertimbangan saya selaku Ketua Umum mendukung dan menghimbau kepada warga IKAMA, mohon maaf bukan kepada warga Madura, kepada warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Madura IKAMA, wajib hukumnya mendukung Pak Mahfud, karena beliau bagian dari keluarga besar Ikatan Keluarga Madura Se-Indonesia ini ya, Pak ya? Bukan hanya Indonesia, kami kemarin ke 6 negara, Arab Saudi, Ya. Turki, Mesir. Kami ke Mesir dengan semua teman-teman mahasiswa di Mesir, ya, dan yang sedang konflik kemarin kami datang kunjungi teman-teman, dan mereka kalau bicara Madura yang ditanya bukan Haji Rawi, bukan tokoh yang lain. Saya bangga bah, kula bunga Haji Rawi, bodoh Pak Mahfud kemarin berdebat di Dewan, menghadapi ini sampai soal Sambo. Saya bangga, moga-moga Pak Mahfud bisa jadi presiden. Itulah pengantar di beberapa komunitas Madura yang ada di diaspora di luar negeri, sehingga saya termotivasi. Kalau menurut perspektif dan pandangan Haji Rawi, seberapa kuat sih Mahfud MD ini di Madura dan juga di Jawa Timur? Yang pertama, fanatisme orang Madura terhadap Pak Mahfud dengan slogan Situng Dere, saya kok optimis. Yang kedua,
anak muda, kalangan kampus, kalangan akademik sudah nggak perlu ragu untuk mendukung Pak Mahfud karena beliau profesor, doktor, banyak titel yang memang banyak teman-teman mahasiswa yang backgroundnya dari Madura banyak belajar sama beliau. Karangan mahasiswa apalagi, sehingga saya berkeyakinan dengan digeloranya dukungan Ikamah terhadap Pak Mahfud, termasuk LSM, ormas yang lainnya, pondok pesantren dan sebagian tokoh agama, saya berkeyakinan. Oke, akan tapi ada opini yang berkembang di masyarakat, Abah, bahwa pilihan Pak Mahfud untuk mengiyakan menjadi cawapres dari Ganjar bergabungnya terhadap PDIP ini merupakan koalisi dan pilihan yang salah begitu. Ada sebagian opini yang berkembang di masyarakat bahwa sebagian di Madura ini anti terhadap partai pengusungnya Pak Mahfud. Apakah ini tidak akan berpengaruh terhadap suara Pak Mahfud di Madura? Bagaimana kalau menurut Haji Rawi? Justru tugas Ikamah dan ulama dan tokoh masyarakat meyakinkan masyarakat itu. Bagaimana untuk menjadi pemimpin bangsa ini kan harus ada kendaraan. Karena undang-undang pemilu untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini kan harus pakai kendaraan partai politik. Di mana orang Madura itu lebih suka dengan partai politik yang berdekatan dengan keyakinannya. Tetapi kenapa kok PDIP, kan itu yang direspon? Jawabannya sederhana. Bahkan ada sebagian yang anti PDIP begitu. Nah, inilah tugas saya. Tugas teman-teman PDIP yang ada di Madura. Bahwa bergandengan tangan dengan siapapun ketika karakter sifat dan akhlak Pak Mahfud masih bisa tetap dikendalikan, dipertahankan, sehingga kekhawatiran menjadi penonton, jadi ban serep itu akan terjawab ketika Pak Mahfud menyampaikan ke publik. Pada saat wawancara dengan Mata Najwa, pada saat wawancara dengan beberapa media, justru Pak Mahfud karena tegas berani itulah dipilih oleh Ibu Mega untuk menangani pemberantasan korupsi, nepotisme dan sebagainya. Itulah pilihan yang diambil oleh Ibu Mega karena ketegasan itu. Lalu kenapa mau? Kan itu jawabannya. Ya. Sekarang ini Pak Mahfud sudah luar biasa di Menko Polhukam. Ini 2 periode luar biasa track recordnya. Lalu akan diangkat ke lebih tinggi menjadi wapres. Bahkan Pak Mahfud bertanya ke Ibu Mega, atau mungkin Bu Mega, saya memonitor di media elektronik, beliau mengatakan, saya dipilih oleh Megawati karena saya tegas dan berani. Orang lain tidak sanggup, Pak Mahfud berani. Maka itulah yang dipilih oleh Ibu Mega. Yang kedua, Pak Mahfud bertanya, ada beberapa media mengatakan, apakah Pak Mahfud nanti tidak hanya menjadi penonton, tunggu perintah presiden, dan lain sebagainya. Itu ada pertanyaannya Pak Mahfud sederhana. Ketika diskusi dengan Bu Mega, beliau mengatakan, jika Ibu memilih saya, karena saya ini backgroundnya hukum, dan lain sebagainya, maka Bu Mega memilih itu, dan itu tugas Pak Mahfud. Sehingga sesuai dengan tugasnya, fungsinya selama Menko Polhukam, bidang hukum, teritorial dan sebagainya, seterusnya Pak Mahfud itu akan melakukan hal itu tanpa ada semacam intervensi. Dan itu Pak Mahfud telah minta kepada Ibu Mega untuk menyampaikan kepada Bapak calon presiden untuk pembagian tugasnya harus jelas. Jadi tidak ada kendala soal itu kalau menurut Haji Rawi? Saya berkeyakinan karena banyak tokoh yang kemarin itu, salah satu pembina tidak saya sebut namanya di Jakarta, suaminya mendukung Pak Mahfud. Istrinya mengatakan, saya mohon maaf Pak Haji, saya nggak dukung karena pendampingnya Pak Mahfud ini orang yang tidak saya suka, dibilang. Lah itu bagaimana itu? Lah, saya jawab, Ibu kan taunya hanya sebelah mata. Ini loh. Maka setelah saya pahami, ya dengan mungkin saya tidak akan terpaksa, ya sudahlah bagaimana suami saya, kira-kira itu. itu. Karena mereka tidak tahu, dianggapnya
Pengusung Pak Mahfud itu tidak baik dan sebagainya. Setelah dijelaskan track recordnya sampai mempertahankan idealisme masalah pemilu jangan curang, pemilu begini-begini, maka saya beri pemahaman. Maka tugas saya dengan generasi muda, dengan partai politik pengusung, kok saya yakin di Madura ini yang selama ini ya kalau kalangan intelektual menengah ke atas saya full yakin dengan Pak Mahfud, tapi bagian petani, pondok pesantren, langgar-langgar ini tugas Ikama dengan komunitas lainnya yang memang tahu track record Pak Mahfud itu. Ini tugas kita. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Haji Rawi terkait dengan anak biologis Gus Dur, Yeni Wahid. Gus Dur pernah menyatakan bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia ini adalah Prabowo. Begitu. Dan masing-masing capres cawapres juga ngeklaim kuat di Jawa Timur, termasuk pasangan Amin. Akan tetapi Yeni Wahid berlabuh ke Ganjar Mahfud. Bagaimana tanggapan Haji Rawi terkait hal ini? Yang pertama, terlepas dari hiruk pikuk sebelumnya. Baik. Karena Mbak Yeni ini simbol Gus Durian. Ya, betul. Nah, dengan Gus Durian itu melekat Warga dengan Nahdien. warga Nahdien dan mempresentasikan warga Mahdirin yang tegak lurus, yang mempresentasikan Gus Durian itu adalah Prof. Mahfud MD. Itulah Mbak Yani sehingga berkeyakinan dan beliau langsung mendeklarasikan dukungan Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud itu karakter politiknya dan tegahnya itu mempresentasikan kehidupan Gus Dur, gitu-gitu. Sehingga nggak perlu lagu lagi teman-teman saudara saya yang di Nahdien dengan deklarasinya Mbak Yeni, maka warga Nahdien yang ada di Madura maupun di seluruh Indonesia nggak usah ragu. Soal ada berapa calon silahkan, tapi jika memang Anda mencintai Gus Dur, sama juga mendukung Pak Mahfud MD, sama juga mempresentasikan melanjutkan karakter kepemimpinan Gus Dur melalui Bapak Mahfud MD, dan itu sudah dijawab oleh Mbak Yeni dengan deklarasi dukungannya terhadap Bapak Ganjar dan Mahfud. Akan tapi ini kan bertolak belakang Haji Rawi dengan bagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur. Gus Dur menyampaikan orang yang paling jelas adalah Prabowo. Tapi kenapa tidak berlabuh ke Prabowo? Kenapa ke Mahfud kalau menurut Haji Rawi? Begini, Gus Dur itu sejak dari dulu, baik di waktu ketua umum NU dan sebagainya, beliau ini humoris. Dengan humoris itu tergantung siapa yang mendengar dan menafsirkan. Dan jarang Gus Dur menyakitin orang, bahkan dengan candaan-candaan ketika Gus Dur di kabinet mengatakan Indonesia ini tidak mampu membeli rudal. Peluru kendali. Pada saat itu wartawan menanyakan, karena kami tidak punya uang membeli peluru kendali yang tidak bisa dikendalikan kalau di sini ya Mahfud MD selaku menteri saya. Nah, ini membuktikan bahwa Pak Mahfud tidak bisa dikendalikan apabila berbuat di luar konteks hukum. Dan itu karakter Gus Dur dilakukan oleh Pak Mahfud. Maka dengan humor banyak sekarang, saya minta supaya disampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan nanti di apa ini 0% podcast 0% podcast ini bisa menyampaikan yang tidak bisa dikendalikan itu adalah Mahfud MD. Karena apa? Mahfud MD jika bicara ke barat tegak lurus dan tidak takut dengan siapapun, sebagaimana peluru kendali yang diluncurkan kepada negara-negara yang berseberang dengan kebenaran. Baik, gitu. Abah, kalau boleh tahu Ikama ini ada berapa cabang sih, Bah, se-Indonesia? Se-Indonesia sampai ke Papua, tapi ada berapa belum saya lantik. Sampai saya ada di Sumatera sebagian, Pulau Jawa clear semua, di negara Arab Saudi, di Mesir, di lain-lain sebagainya masih sebagai simpatisan saja. Kurang lebih ada berapa, Bang? Kisaran? Hampir yang sudah saya SK-kan 15 provinsi. Yang akan? Dan ini sudah mendeklarasikan 15 dukungan kepada Pak Mahfud MD. Termasuk hari ini Kalimantan Barat, besar-besaran. Sampai ke 14 kabupaten kota sudah. Tadi ini saya dikirim videonya saat ini sedang mendeklarasikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Total itu ya? Total semua. Walaupun ada sebagian, saya tidak bisa menafikan termasuk di sini. Karena ada kedekatan emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan besok tanggal 8
18 hari Sabtu, Ya. jam 8 pagi kita akan deklarasikan seluruh komunitas yang ada di Madura, warga Ikama akan menyambut Pak Mahfud selamat datang di tempat kelahirannya sebagai Menko Polhukam untuk pemilu damai. Tetapi saya sebagai pendukungnya mendoakan, minta kepada Kiai tadi supaya mendoakan Pak Mahfud mudah-mudahan nanti tidak mengganggu lalu lintas. Saya pastikan dari Surabaya sampai ke area pelaksanaan itu saya takut macet, tapi saya minta maaf kepada warga yang pengguna jalan Jembatan Suramadu kalau terganggu dalam 1-2 jam. Saya minta maaf, mudah-mudahan niat yang baik ini memberikan yang terbaik sekalipun mengganggu alur lalu lintas dalam 1-2 jam itu. Oke, baik. Ada yang mengatakan juga, Abah, opini yang berkembang di masyarakat juga berbicara terkait dengan Ikama. Ikama ini hanya kuat di luar Madura saja. Di Madura tidak begitu kuat. Ya. Bagaimana tanggapan Haji Rawi terkait hal ini? Justru itulah kebiasaan orang Madura, kalau ketua umum Ikama datang ke Madura ke 4 kabupaten, Ya. baik melakukan aktivitas pembangunan sarana ibadah, pendidikan, sudah sering berulang-ulang ini adalah Ikama. Tapi beliau selalu mengatakan ini Haji Rawi. Nah, ini yang kadang-kadang seharusnya mempopulerkan Ikama, tapi karena taunya Haji Rawi atau mungkin tokoh-tokoh yang lain, Zaini Zidi, Haji Marjuki, kalau Haji Marjuki nyumbang ini, Haji Zaini Zidi menyumbang ini, Bendahara Hamzah menyumbang ini identiknya dengan pribadi-pribadi padahal itu bagian dari Ikama. Karena beliau, saya selaku ketua umum, ada 6 ketua bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya dan sebagainya. Itulah ada peranan Ikama, bukan individu. Karena memang kita tidak ada APBN-nya. Ikama itu sumber dana dari partisipasi pengusaha yang sukses di mana Jakarta, sehingga kegiatan sosial di seluruh 4 kabupaten ini identik dengan individunya. Padahal itu adalah keluarga besar Ikama yang harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya para guru-guru, madrasah dan sebagainya. Bahkan tahun ke depan ini kita sedang meminta kepada teman-teman yang jadi guru pengajar di pondok pesantren, yang ada di musola-musola. Saya prihatin dengan honorer hanya 50 sampai 200 ribu tapi masih dimaki-maki oleh orang tuanya. Ini menjadi program utama Ikama nanti ke depan, supaya meningkatkan SDM kesejahteraan itu. Yang berikutnya, setelah Suramadu ini Ikama menghadap presiden supaya digratiskan, kami dituntut dari presiden supaya mendatangkan pengusaha-pengusaha yang ada di luar negeri termasuk di dalam lagi untuk membangun di Madura. Sehingga antisipasi itu kami kemarin di sini di kantor Dewan Cabang Istimewa Madura ini kita melakukan pelatihan untuk menjadi tenaga ahli, untuk menjadi guide prawisata. Kita sedang lakukan. Hanya memang kendalanya Ikama ini ketika bicara dengan pemerintah 4 kabupaten ini kecenderungan kurang begitu peduli, itu sangat tinggi. Bahkan Ikama dengan Pak Mahfud MD memperjuangkan peraturan Pilpres nomor 80 untuk pembangunan Madura, baik Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, pembangunan sampai 4 kabupaten, ISP, ini kan sudah payung hukumnya. Ini perjuangan orang-orang yang di pusat dengan Pak Mahfud. Tetapi implementasi ke bawah 4 kabupaten ini kurang kreatif dan aktif. Yang kecenderungannya Ikama dianggap tidak ada, padahal maksimal untuk memperjuangkan bagaimana setelah pembangunan jembatan Suramadu selesai dan digratiskan. Saya berharap seluruh orang Madura itu tidak eksodus ke Surabaya, tetapi pulang ke Madura untuk membangun di Madura untuk menciptakan lapangan kerja. Yang sangat penting ini tolong dicatat, disampaikan kepada masyarakat. Madura Ikama itu berkesimpulan adanya pengedaran narkoba, adanya perampokan sepeda motor, ada karena faktor lapangan kerja tidak ada di Madura ini. Di Madura bukan tidak ada, tidak memadai. Sering saya katakan kepada teman-teman yang suka ketangkap polisi curhat orang tuanya, saya tanya, kenapa kalian ini kan alumni pondok pesantren, tahu haram halal, kenapa kamu lakukan itu? Apa jawabnya? Bagaimana bahasa saya setelah keluar pondok pesantren, saya nikah, saya punya anak, lalu anak saya menuntut untuk bayar sekolah, orang tua saya begini-begini, saya nggak ada kerjaan. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang haram itu karena terpaksa. Ini tanggung siapa? Pengusaha melalui Ikama, pemerintah kabupaten
seluruh provinsi, mari ajak semua, berikan lapangan kerja yang kondusif, pengusaha investasi ke Madura itu nyaman, tenang, tidak ada gangguan apapun. Itu peranan Ikamah nanti ke depan untuk membangun di Madura, sehingga PAD-nya akan meningkat dan lapangan kerja akan bisa terserap, sehingga kenakalan remaja, perampokan itu akan kurang. Berarti opini dari masyarakat yang berkembang ini berbanding terbalik dengan yang sudah dilakukan oleh Ikamah, begitu ya, Pak ya? Bahwa sebetulnya Ikamah di Madura, walaupun di luar Madura, ini solid, begitu ya, Pak? Bukan hanya solid, saya ingin ketegaskan, pembayar pajak terbesar di Jabodetabek, khusus komunitas, itu orang Madura. Dari mana ukurannya? Orang Madura itu kebutuhan industri, logam, besi tua, 90% itu orang Madura. Standarnya, kalau satu bulan itu ratusan ribu ton, kali 5.000, kali 10% berapa? Kas negara yang terserap melalui tangan-tangan orang Madura yang tergabung dalam Ikatan Madura. Nah, ini akan ditularkan ke Madura. Madura ya, Pak. Supaya apa? Pengusaha yang ada di Madura, restoran, ya, semua yang terkait dengan aktivitas harus peduli terhadap pembangunan dan pajak. Supaya apa? Supaya pembangunan itu bangkit. Banyak orang mengatakan, jalan saya rusak, Bang, tolong dong bantu. Saya bantu. Karena pemerintah, ya bagaimana pemerintah mau membangun seluruhnya kan APBD-nya terbatas. Iya, betul. Nah, ini tugas siapa? Tugas pengusaha, ajak untuk investasi di Madura. Tugas pemerintah, jangan mempersulit, dijemput. Itu kira-kira. Oke, baik, Abah. Dari 15 provinsi ya, 15 cabang ya, Pak, yang sudah dilantik dan tergabung dalam Ikamah ini berapa persen Abah menjamin all out mendukung dan memilih pasangan Ganjar Mahfud? Kalau yang tergabung di Ikamah, karena Ikamah tegak lurus, ya. Yang tidak mendukung Pak Mahfud sebaiknya bergabung ke di luar Ikamah. Tegas ini ya, Pak? Tegas. Karena yang tidak mendukung Mahfud MD sebaiknya tidak usah masuk dalam Ikamah. Karena Ikamah ini didirikan tahun 74 para kiai-kiai untuk mensejahterakan, memberikan solusi, selagi mendukung orang Madura yang melakukan penegakan kebenaran. Artinya kalau orang sudah menganggap dirinya bergabung kepada Ikamah, haram hukumnya tidak patuh. Sebaiknya sudahlah, cari organisasi yang lain, karena Ikamah ini disiplin. Ikamah didirikan berdasarkan kedaruratan rumah tangga, memakmurkan, mensejahterakan warga Madura. Jangan yang dibela itu kan bukannya Pak Mahfud, orang yang perampok, yang dipenjara, yang bermasalah, Ikamah bela. Apalagi ini Pak Mahfud untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara melalui wakil presiden itu. Tanpa tawar-menawar ya, Pak? Nggak ada. Kalau ada mengatakan, saya bukan orang Madura, saya bukan Ikamah, silakan. Baik. Karena kita nggak ada sana anggaran rumah tangga tegas, patuh pada anggaran organisasi, membayar iuran, dan Ikamah memfasilitasi. Segar kamu tahu, Ikamah di DPP itu punya gedung 3.000 meter, 4 lantai. Itu untuk siapa? Untuk warga Jakarta dari orang Madura, 1.000 muridnya. Buat masyarakat yang mau kuliah, warga Madura ke Jakarta, kalau belum mendapatkan kos, silahkan, kita lantai 4 itu untuk menampung siapapun ini ya, Pak? Siapapun, yang penting putra Madura yang terbaik, termasuk siapapun. Misalnya mau ambil beasiswa nggak punya, silakan, gratis. Ini direkam loh, Pak, saya sebarkan loh, Pak. Tolong masukkan itu, saya tanggung jawab selama saya masih jadi ketua umum. Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang saya tekan doktrin saya kepada semua teman-teman yang ada di DPP. Baik. Jika kalian tidak mendukung program ini, jangan siap jadi wakil saya. Termasuk misalkan saya mau kuliah di Jakarta, belum ada tempat tinggal, boleh dong? Pasti gratis. Baik. Bahkan termasuk kami sudah memprogram, karena setiap minggu sekali itu di rumah saya open house, memberikan ya apapun yang dia butuhkan dalam rangka untuk mencari solusi. Baik, baik. Dan saya pastikan DPP Ikamah kantornya yang 4 lantai dengan luas 3.000 itu bukan milik Haji Rawi, bukan milik Pak Mahfud, bukan milik pembina, tetapi milik warga Madura di seluruh Indonesia. Silakan hijrah datang ke DPP untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Siapapun itu. Siapapun. Baik. Terakhir, Abah, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Abah memberikan closing statement. Apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh warga Madura yang tersebar di seluruh Nusantara, Abah?
Silakan. Ya, yang pertama, tanggal 14 Februari ini kan pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pileg, calon anggota legislatif. Ya. Kepada saudaraku, warga Madura, khususnya yang bergabung di Ikamah, silahkan jika saudaramu menjadi anggota DPR di partai yang tidak mendukung, silahkan pilih dia. Tapi wakil presidennya Bapak Mahfud MD. Dan hukumnya? Kalau tidak memilih Pak Mahfud MD, kalau memang merasa dirinya pengurus Ikamah, sebaiknya keluar dari Ikamah dan bergabung dengan organisasi lain, karena kita konsisten. Ikamah didirikan untuk kemakmuran, mensejahterakan, untuk mengantarkan putra terbaik orang Madura, baik dia bidang akademik, intelektual dan sebagainya. Apalagi Pak Mahfud MD dicalonkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Yang terakhir, saya minta maaf karena memang karakter budaya Madura itu tegas, hitam putih. Ya, itulah adanya. Makanya orang Madura disukai di mana-mana, karena kalau iya, kalau enggak. Maka Pak Mahfud MD adalah situng dere, todu sebab Mahfud, todu sekita. Kalau soal jadi, urusan takdir. Baik. Enggak jadi, Allah yang menentukan. Tapi kita ikhtiar dengan semangat, dan hari ini seterusnya sampai selesai, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengajak semua teman-teman. Tapi tentu saja atas izin Allah dengan dukungan para ulama, mudah-mudahan apa yang saya berbicara apa adanya ini mudah-mudahan menjadi doa dan mengantarkan Mahfud menjadi wakil presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Sekali lagi saya menghimbau dan menjelaskan bahwa pemilu 2004 ini adalah Madura, dari Madura untuk Indonesia. Yang kedua, jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji Rawi sudah berkenan untuk berbincang di 0% Podcast. Mari bersama-sama kita kawal pemilu pilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari tahun 2024 ini menjadi pemilu yang damai, riang gembira dan juga sejuk ya, untuk terciptanya bagaimana pemilu yang baik di Indonesia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Haji Rawi sudah berkenan untuk hadir berbincang di 0% Podcast. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih, sukses.